Lastri dan Yanto adalah sepasang kekasih yang sangat akrab. Mereka selalu bersama di saat senang maupun susah. Karena kedekatan mereka yang semakin hari semakin romantis, mereka pun berpikir untuk melanjutkan hubungannya tersebut ke jenjang yang lebih serius. Sampai akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menikah dan menjadi sepasang suami istri. Tetapi, 3 bulan kemudian, sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Iya mas, hati-hati ya. Iya sayang, ya sudah, Mas berangkat ya. Iya mas. Hoi Tono, bolos yuk. Keluar, cari udara segar. Halah Yanto. Kemarin aja bilangnya mau cari udara segar, tapi ujung-ujungnya nggak pulang-pulang. Sampai jam pulang. Itu kan kemarin, tapi kalau nanti langsung pulang lah kalau udah. Emoh lah, nanti kalau Pak Alex datang, terus tahu kita nggak ada, mau alasan apa kita? Ya tinggal bilang ada urusan, apa susahnya sih? Tapi nggak mungkin lah Pak Alex datang hari ini. Biasanya aja datang cuma hari Jumat aja kok. Hmm, iya ya. Tapi sebentar aja loh. Awas aja lama. Dan juga pakai motormu. Jangan pakai motorku. Bensin mahal. Kapan sih aku pernah pakai motormu? Takut nian kamu nih Tono. Ya sudah, yuklah. Lah, mau kemana mereka? Lihat aja. Ku aduin kalian sama Pak Alex. Biar mampus. Cie, pengantin baru lagi jemur nih ye. Bu RT. Iya nih bu, lagi banyak banget cucian. Walah, tapi jangan terlalu capek loh. Ingat, kamu itu sedang hamil. Iya bu, tapi masih aman lah bu. Baru juga 2 bulan. Ya, saya cuma mengingatkan. Ya sudah, ibu jalan lagi ya. Oh iya bu, hati-hati. Dah lah, pulang yuk. Udah 10 menit loh kita di sini. Bentar lagi lah, Ton. Tunggu 10 menit lagi. Heh, ngawur kamu. Kita tuh kerja loh. Kalau bolos-bolos gini, kita makan gaji buta namanya. Halah, takut nian kamu Tono. Ya enak lah makan gaji buta. Gak kerja, tapi dapat uang. Ya serah kamu lah. Yang jelas, ayo kita pulang. Aku nggak mau ya nanti sampai Pak Alex tahu kalau kita sering bolos. Kenapa? Takut dipecat. Kalau dipecat, tinggal cari tempat lain lah. Jadi kamu nggak mau diajak pulang? Kan aku udah bilang, 10 menit lagi. Kalau mau pulang, ya sana. Nggak kawan lagi kita. Tau gitu aku nggak ikut tadi. Ingat ya, lebih baik aku kehilangan teman daripada harus kehilangan pekerjaan. Teman kayak kamu untuk apa diperjuangin? Temenku loh banyak. Dasar. Ais cinca? Serius dia ngomong gitu ke aku? Eh, Weni, tadi ada Pak Alex nggak kesini? Ada? Barusan aja pulang lagi. Kamu dari mana emangnya? Serius? Dia ada nyariin aku sama Yanto nggak? Aku tadi nyari angin sebentar sama Yanto soalnya.
Ada. Tadi dia nyari kalian sambil marah-marah. Katanya kalau dalam 5 menit kamu belum sampai-sampai juga, kamu mau di DO. Aigo, kalau aku dipecat, lihat aja ya kamu Yanto. Kamu harus tanggung jawab. Bercanda loh, Ton. Pak Alex nggak ada kesini tadi. Aku cuma nakut-nakutin kamu aja, supaya kamu nggak keluar di saat jam kerja. Astaga, Weni, kamu bikin aku panik aja. Tapi serius kan, tadi nggak ada Pak Alex? Iya. Huh, syukurlah. Permisi, Bu. Lastri, mau beli apa? Beli minyak goreng, Bu. Yang 1 kilo ya, sama telurnya 5 butir. Oh iya, sebentar. Udah, ini aja, Ndok. Iya, Bu, itu aja. Jadi berapa ya? 30.000 aja. Oke, ini ya, Bu, uangnya. Makasih ya, Bu. Mari, Bu. Ya, mari. Gimana, Mas? Kerjaannya lancar? Hah? Lancar dong. Besok sepulang dari kantor, aku nitip buah-buahan ya, Mas. Lagi ngidam buah soalnya. Oh iya, gampang itu. Mau yang asam apa yang manis? Yang asem aja, Mas. Ya sudah, Mas berangkat dulu ya, Dek. Iya, Mas. Jangan lupa ya, pulangnya bawa buah. Selamat pagi teman-temanku seperjuangan. Woi, Tono, gimana kemarin? Naik apa kau pulang? Jalan? Naik kerbau? Kamu marah sama aku? Diamlah, aku mau kerja. Gak usah ganggu. Halah, untuk apa capek-capek kerja? Mbak kita diam aja digaji kok. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Gimana kabarmu Yanto? Sehat? Sehat Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Ya sudah, kalian semangat ya kerjanya. Hah, sok rajin. Padahal di belakang males-malesan. Dasar manusia munafik. Hah? Ngapa Wen? Yanto, kok jadi rajin gitu sih? Alah, biasalah. Caper doang itu tuh. Walah, baru tahu aku loh. Makanya masuk terus. Biar tahu. Alex. Yanto, kamu dipanggil tuh sama Pak Alex. Katanya kamu disuruh ke ruangannya. Hah? Tumben manggil saya. Ada apa emangnya? Enggak tahu lah. Oh iya. Makasih infonya ya. Permisi. Ya, silakan masuk. Mohon maaf, Bapak panggil saya. Ada keperluan apa ya Pak? Tumben-tumbenan panggil saya. Saya dengar kamu hari-hari ini sering bolos di saat jam kerja ya? Enggak Pak. Maksudnya iya pernah, cuman nggak sering kok Pak. Setelah itu kamu nggak balik lagi ya? Balik lagi kok Pak. Masa? Kemarin kamu dekat showroom mobil ngapain sore-sore? Sama cewek lagi. Dan kita pulang kerja aja jam 5 sore. Tapi pada saat itu kamu berada di sana aja baru jam setengah 4. Apa itu udah makan sebentar? Iya Pak. Tapi saya nggak sama cewek kok Pak. Itu tuh temen aku. Dia emang suka pakai baju wanita. Iya. Kenapa suaranya sama
Alah, ngapain sih sayang? Tempat kerjaku itu, walaupun nggak kerja juga tetap digaji. Bos kantorku emang tolol, jadi nggak perlu ditakutin. Enak-enak ya jadi kamu. Nggak kerja tapi tetap digaji. Iya dong, lagian dia sih jadi bos nggak pernah masuk. Jadi nggak tahu kalau aku sering bolos. Iya ya sayang, jadi bos kok tolol. Mungkin dia senggol-senggol dikira botol, nggak taunya pistol. Tembak-tembak dor. Hahaha. Puas kamu. Jadi sekarang intinya kamu kemasin barang-barang kamu pergi dari tempat ini dan jangan pernah kembali lagi. Hah? Maksud bapak saya dipecat? Iya, sana pergi dan jangan pernah kamu menginjakkan kaki kamu ke tempat ini lagi. Paham kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas sudah pulang? Tumben jam segini udah pulang? Mas izin dek, kepala mas pusing. Jadi mas dipulangkan lebih cepat. Mas sakit? Kok bisa sih mas? Ya udah, mas istirahat aja ya. Tapi mas juga tadi lupa mau beli buahnya dek. Soalnya kepala mas sakit banget, jadi nggak sempet. Ya udah, nggak apa-apa mas. Nanti biar Lastri pesan di GoFood aja. Hah, akhirnya aku bisa sembuh juga. Mas, sudah sembuh? Sudah, makasih ya sudah ngerawat mas sampai sembuh. Iya mas, kan emang sewajarnya. Istri ngerawat suaminya yang sakit. Ya sudah, mas mandi dulu ya. Setelah mandi, ternyata Yanto tidak berangkat bekerja, melainkan enak-enakan rebahan sambil menonton TikTok. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Mas, nggak berangkat kerja? Udah seminggu loh nggak kerja. Pasti rekan kerja mas pada khawatirin kamu. Sebenarnya mas sudah dikeluarin dari kantor Pak Alex dek. Jadi untuk sementara ini kamu aja ya yang kerja. Ya sudahlah, aku juga udah dapat kerja kok. Setelah itu, Lastri lah yang menjadi tulang punggung keluarga mereka. Karena Lastri mikir Yanto akan mencari pekerjaan setelah ini. Namun ternyata Yanto malah pergi bermain bersama selingkuhannya. Setelah lama ditutupi dari istrinya, akhirnya Lastri pun mengetahui bahwa suaminya selingkuh. Sampai akhirnya Music. Kemarin kamu bilang kamu dipecat dari kantor. Terus sekarang kamu kerja apa mas? Sekarang aku jadi YouTuber yang. Makanya aku di rumah terus. Soalnya sibuk sama YouTube aku. Walah, pantas. Gajinya berapa mas? 10 juta per bulan. Lumayan kan? Wah, lumayan banget itu mas. Oh, jadi selama ini kamu selingkuh. Awas kamu Yanto.
Lastri pun menyampiri suaminya yang sedang selingkuh. Wah, hebat kamu ya Mas. Selama ini aku mati-matian kerja untuk menghidupi keluarga kita, tapi ternyata kamu enak-enakan selingkuh di sini. Aku pikir tadi kamu nyari kerja, nggak taunya malah selingkuh dengan orang ini. Mbak, saya bilangin ya, cowok yang kamu deketin ini sebenarnya bukan YouTuber, tapi mau kondo. Dan dia itu suami saya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah putus, lanjutin aja. Karena aku sudah mau cerai sama dia. Apa? Mas, kamu mau kondo? Jadi kamu selama ini bohong sama aku? Iya Yang, aku selama ini nggak kerja. Kamu jangan marah ya. Kamu kenapa nggak jujur aja sih Mas? Aku nggak mau tahu. Pokoknya kita putus. Kok ada tas di sini? Dek, Lastri, Las. Kenapa? Kaget tasnya aku taruh luar. Itu baju kamu Yanto. Mulai detik ini sampai seterusnya, kamu nggak usah tinggal di sini lagi. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Setelah kejadian itu, Yanto pun menjadi anak jalanan. Setiap hari, Yanto tidur di depan ruko-ruko yang kosong dan menjadi seorang pemulung. Cuk, nenek nak cari budak. Nak makan.